Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan bahas dividen trap saham Adro dan prediksinya harga saham Adro akan turun sampai di harga berapa. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. So, banyak sekali yang bertanya ya, kenapa Adro ini menjelang kumdet dividen, ternyata harga sahamnya malah mengalami koreksi terus-menerus. Di hari Selasa kemarin, tanggal 26 November, Adro ini terkoreksi 2,65% guys ya, dan closing di Rp3.670 per saham. Padahal jika kita hitung berdasarkan harga closing kemarin, maka dividen Rp1.359 per saham ini dividen yield-nya itu mencapai 37% guys ya. Jadi untuk hari kumdate-nya adalah di 26 November kemarin, sedangkan untuk ex-date-nya besok ya di 28 November 2024. Jadi wajarnya Adro akan terkena dividen trap alias mengalami penurunan ya sebesar dividen yield-nya. Jadi kalau misalkan dividen yield dari Adro adalah 37%, maka ada potensi penurunan harga saham Adro juga sebesar 37%-an. Tapi untuk ARB-nya, ya untuk ARB pertama itu kemungkinan sebesar 25%. Jadi di harga closing kemarin ya di 3670, Adro berpotensi turun sampai di 2750-an guys ya. Untuk ARB 25%. Sedangkan tadi kalau misal kita lihat ya, dividen yield-nya adalah 37% yang berarti ada potensi Adro ini akan turun 37% ya. Jadi maksimal sih sampai di sekitar, coba ya kita lihat dulu. 37% itu di 2.300-an guys ya, dekat dengan support sebelumnya. Namun ya kalau misal kita lihat memang support sebelumnya itu di 2.330-an guys. Jadi kalau misalkan memang tembus di bawah level tersebut, apakah Adro malah akan turun lagi ke bawah support selanjutnya yaitu di level 2040-an ya, karena waktu itu juga sempat turun ke level tersebut yaitu di Juni 2023 lalu guys ya. Jadi untuk Adro kalau misalkan turun pun di bawah 2.300 maka potensinya adalah sampai di 2.000. Karena tidak ada yang tahu ya Adro ini akan turun sampai di mana, dan biasanya setelah ada dividen trap itu akan terjadi penurunan lanjutan. Apalagi Adro kedepannya belum pasti akan bagi dividen kembali. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika kalian sudah hold Adro ini sejak lama ya, sudah di harga misalkan 2.300 atau bahkan di atasnya ya di 3.000-an, maka ketika teman-teman sudah memutuskan hold Adro, dapat dividen, tebus AAD di PUPS, ya maka teman-teman adalah seorang long investment gitu ya, atau seorang long investor gitu ya. Apalagi teman-teman juga memang melihat bahwa Adro ini potensinya sangat bagus untuk kedepannya. Bagusnya dari mananya Kak? Nah di sini guys ya jawabannya. Ketika teman-teman hold Adro, maka teman-teman harus menyadari ya bahwa Adro ini akan memiliki cash yang besar sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi aksi korporasi yang juga masif gitu ya. Ya tentu saja itu adalah aksi korporasi terkait dengan bisnis barunya yakni energi baru terbarukan ya atau green energy seperti itu, dan kita harapkan juga perkembangan Adro ke depannya akan membaik ya dan bisa bagi dividen kembali kepada para investornya seperti apa yang sudah dilakukan di beberapa tahun sebelumnya seperti itu ya. Tapi bagaimana dengan AAD? Nah, kalau misal teman-teman nanti memang berniat untuk menebus AAD melalui PUPS, maka teman-teman akan berpotensi melihat ya dan juga merasakan bagaimana kenaikan dari saham IPO-nya AAD, dan semoga itu terjadi ya agar bisa mengimbangi penurunan harga saham Adro. Seperti itu guys. So, apakah kedepannya AAD ini akan bagi dividen? Nah, jawaban ini sebenarnya sempat dilontarkan ya oleh peserta di RUPS LB-nya Adro, namun belum ada jawaban yang pasti guys dari manajemen gitu ya. Tapi secara historikal ya, jawaban Bapak Garibaldi tadi itu secara historikal Adro ini atau manajemen Adro ini ya akan bagi dividen ya kepada para investor. Tapi kalau misal kita lihat, memang biasanya anak usaha itu dia rutin bagi dividen, sedangkan induk usahanya bisa bagi bisa tidak, dan bagi pun tidak terlalu besar gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Namun kembali lagi guys, karena tidak semua investor akan menebus Adro, maka saham yang tidak terjual itu akan kembali ke Adaro Strategic Investment gitu guys ya, akan kembali ke Adro-nya seperti itu. So, PT Alam Tri juga saya rasa akan menjadi bagus ke depannya karena berada di sektor EBT.
Oke guys, jadi untuk, analisa yang akan kita lakukan juga ya guys ya, kita juga ingin menjawab guys ya, apa saja sih alasan kenapa Adro ini malah turun ketika dia akan bagi dividen jumbo. Bahkan ketika pengumuman dividen jumbo pun harga saham Adro ini tidak naik ya, bahkan turun sampai di hari kumdetnya. Nah, di sini kita melakukan analisa saham, baik itu secara teknikal ataupun fundamental, tentunya dengan aplikasi Stockbit Sekuritas ya, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Karena di menu stream, teman-teman juga akan melihat guys ya, adanya pendapat ya atau saling tukar pikiran ya antar para investor dan juga trader terkait dengan saham-saham yang ada di IHSG. Salah satunya adalah perdebatan terkait dengan Adro. Ada yang dia optimis, ada yang dia pesimis gitu guys ya. Tapi itu saya rasa adalah hal yang alamiah ya, pasti akan terjadi kalau misalkan ada forum saham, pasti ada yang optimis, pasti ada yang pesimis. Biasanya yang nakut-nakutin itu adalah mereka yang nggak pegang sahamnya gitu guys ya. So, untuk teman-teman yang juga mau ikut IPO ya dari Adro ini, ya siapkan cash-nya ya. Karena nanti teman-teman juga bisa membeli IPO-nya AAD melalui Stockbit gitu ya. Karena ya, kalau misal kita lihat ya, keunggulan dari, IPO-nya Stockbit ini, teman-teman tidak akan dikenakan biaya fee membeli, gitu ya. Jadi, berapa nanti harganya, ya itu adalah harga yang teman-teman bayar ya. Jadi, ya kembali lagi, kalau misal teman-teman ingin daftar dan menggunakan Stockbit Sekuritas dan juga fitur-fitur yang lengkap yang ada di dalamnya, ya silahkan daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Untuk harga penawaran awal untuk AAD ini di kisaran Rp4.590 sampai di Rp5.900 per saham. Tapi saya ada bocoran guys ya, katanya akan deal di 5.500-an. Tapi ya let's see aja, nanti kita dikasih harga berapa nih untuk, IPO-nya saham AAD gitu ya. Teman-teman yang mau ikut IPO-nya AAD boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya, apakah teman-teman tebus di PUPS atau teman-teman ikut IPO-nya AAD, seperti itu. Oke guys, kembali lagi ya, kita belum menjawab tadi kenapa Adro ini turun, alasannya sebenarnya simpel ya. Kenapa Adro ini turun ketika dia akan bagi dividen jumbo, alasan yang cukup kuat yang datanya juga bisa kita lihat adalah adanya outflow dari investor asing di mana asing ini sudah mulai menjual Adro ketika Adro ini setelah Adro ini mencapai area tertingginya yaitu di area high 4.300-an. Ini 4.300 dia menyentuh level resisten di tahun 2022 lalu gitu guys ya. Adro ini kan sempat ke 4.500 ya kalau nggak salah 4.500 area tertinggi dan 4.300 itu juga area, waktu di tahun 2022 lalu. So, di tanggal 7 November ya ketika mulai turun dari harga tertinggi, Adro ini kalau misalnya kita lihat ada outflow dari asing secara konsisten, alias investor asing di sini lebih cenderung menjual ataupun melakukan distribusi terhadap Adro. Nah, kita lihat di hari Selasa kemarin pun memang investor asingnya masih cenderung melakukan distribusi dengan net sale yang cukup besar ya, 183,6 miliar seperti itu. So, untuk investor asing saya rasa mereka tidak suka ketidakpastian dan ketika, Donald Trump nanti menjabat guys ya sebagai presiden Amerika Serikat, saya rasa dolar akan semakin menguat dan rupiah kita juga ada potensi melemah gitu ya. Tapi kalau misalkan Bank Indonesia bisa pangkas suku bunga di bulan Desember mendatang, maka ada potensi di bulan Desember ataupun akhir Desember itu bisa menjadi window dressing gitu ya. Nah, semoga saja window dressing terjadi di bulan Desember. So, kita melihat bahwa mayoritas investor asing ini melakukan distribusi ya, terutama ada AK, BK atau JP Morgan, lalu ada RX, CC, PDDP, TPYU, OD dan juga BQ. Ini adalah mayoritas asing yang melakukan distribusi besar-besaran, jadi wajar harga saham Adro kesulitan untuk naik ya, karena memang investor asingnya juga melakukan distribusi yang besar. Itu dari sisi money flow-nya. Kalau misalkan dari sisi investor retail, kalau misalnya kita lihat ya, investor retail ini juga terbagi ya sebenarnya. Ada yang melakukan akumulasi ya saat kumdet, ada juga yang melakukan penjualan ya atau distribusi saat kumdet. Tapi ya kembali lagi sebenarnya para investor yang memiliki porsi yang cukup besar ya di saham Adro ini juga nantinya akan kembali ini ya mendapatkan saham AAD ya setelah IPO-nya nanti. Kalau misalkan IPO-nya tidak terjual semua ataupun PUPS-nya tidak tertebus semua, pasti akan kembali ke
pengendalinya, yakni PT Adaro Strategic Investment yang saat ini memegang 45,6%. Namun, nanti porsi masyarakat kita akan lihat ya, apakah porsi masyarakat di Adro ini akan naik atau turun, gitu ya. Tapi untuk potensi pemegang saham, AADI ya guys ya, untuk, porsi masyarakatnya itu di kisaran 53%-an gitu ya, dari data yang terbaru yang kita temukan ya, bahwa, mmm kemungkinan besar nanti porsi kepemilikan AAD-nya akan 53% dan apakah itu besar? Ya itu cukup besar sebenarnya. Jadi banyak yang pesimis juga ya. Wah ini AAD kayaknya akan sulit naik karena porsi kepemilikan retailnya atau porsi masyarakatnya itu cukup besar gitu ya. Sedangkan kalau misal kita lihat memang, AAD dan juga ADRO ini dimiliki oleh, orang-orang yang biasa disebut oleh sembilan naga gitu ya, atau konglomerat yang ada di Indonesia, yakni Bapak Garibaldi Thohir, Bapak Edwin Suryajaya gitu ya, lalu ada Insinyur Theodor Permadi Rahmat atau Insinyur TP Rahmat ya dan lain-lainnya seperti itu ya. So, banyak juga yang optimis bahwa Adro kedepannya akan bagus dan kalau misalkan kalian bertanya ya kepada admin invest saham apakah optimis atau tidak, saya optimis ya bahwa Adro ini kedepannya akan bagus gitu ya. Hanya saja tetap harus ada aksi korporasi gitu guys ya. Jadi kalau misalkan tidak ada dividen ya it's okay, saya nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau misalkan tidak ada aksi korporasi, tidak ada pengembangan bisnis ya itu baru kita protes mungkin ya. Tapi ya kita yakinlah bahwa kedepannya akan ada aksi korporasi yang besar ya dari Adro ini. Nah, jadi potensinya gini, untuk teman-teman yang tidak punya Adro, teman-teman yang tidak akan dapat dividen ya, dan juga teman-teman yang hanya ingin ikut IPO-nya saja untuk, AAD-nya nanti, misal teman-teman berasumsi bahwa AAD akan terus bagi dividen ya, karena kan sebagai anak usaha pasti akan menyetor dividen kepada induk usahanya, seperti itu. Dan itu pun memang bisnis batubara termal yang rutin bagi dividen. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memang belum punya saham Adro atau PT Alam Tri Resource Tbk ya, yang sudah berganti nama juga nih, teman-teman itu punya peluang untuk beli Adro di harga bawah, ya. Setelah ARB ini terjadi, setelah penurunan harga saham Adro ya bisa sampai di 2750 dan bisa turun lebih dalam lagi sampai di 2040-an gitu guys ya, sampai di 2000-an lah. Tapi, kalau misalkan berdasarkan dividend trap ya, sampai di 2.300 harusnya, sampai di 2.300-an. Tapi let's see apakah setelah ARB 2 kali ataupun, nanti turun 37%, apakah Adro akan kembali turun. Tapi kalau misalkan kita lihat potensi ke depannya, maka tidak ada salahnya kita juga, buyback lagi ya Adro di harga bawah. Baik itu untuk teman-teman yang belum punya Adro ataupun yang, sudah pegang Adro. Kalau yang sudah pegang mungkin ya ke depannya akan averaging down, tapi buat yang belum punya ya ini kesempatan buat kalian pegang saham Adro di harga bawah. Meskipun ya kita belum tahu nih apakah Adro akan bagi dividen atau tidak untuk ke depannya gitu guys ya. Karena memang, uangnya akan digunakan untuk pengembangan bisnis. So, apakah Adro akan menjadi the next brand? Bisa saja, itu bisa saja terjadi dan sangat mudah terjadi gitu guys ya, sangat mudah terjadi. Di IHSG itu tidak ada yang tidak mungkin ya, bahkan PER ratusan kali, PBV ratusan kali, valuasi yang sudah di atas langit gitu ya, mudah sekali untuk terjadi guys. Ya ini juga memang, dari pengalaman ya beberapa teman investor yang sudah melihat bagaimana perubahan IHSG setelah, di tahun-tahun lalu ya 2022, 2023, itu rata-rata memang mengalami pergantian saham-saham yang memiliki market cap besar dan kita lihat IHSG ini memang didominasi oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi, ya oleh konglomerat-konglomerat orang terkaya yang ada di Indonesia. Ketika melakukan sebuah langkah ataupun aksi korporasi, ya saham itu akan ramai gitu ya, saham itu akan naik dan akan, digoreng gitu guys. So, mmm, kembali lagi ya untuk teman-teman yang ingin ikut IPO-nya AAD, ya silakan siapkan cash-nya ya, nanti teman-teman bisa beli, mau melalui sekuritas apapun ya bisa saja sebenarnya. Tapi kalau saya menggunakan, aplikasi Stockbit ya agar, uang yang saya keluarkan untuk membeli IPO AAD ini ya tetap dengan harga IPO-nya, seperti itu. Jadi tidak ada fee untuk fee belinya, seperti itu. Nah selain AAD juga ada IPO-nya Mister DIY ya atau MDIY di mana PT Daya Intiguna Yasa Tbk ini juga akan IPO ya untuk penawaran awalnya di 1.650 sampai di Rp1.870 per saham. Untuk teman-teman yang sudah sering ikut IPO mungkin
ini tidak asing lagi ya, teman-teman biasa ikut IPO 1 kali ARA, 2 kali ARA ya, bahkan mungkin bisa 5 kali ARA. Seperti saham DAAZ kemarin ya, kita cuan ratusan persen guys ya di saham DAAZ, dan meskipun terkena suspend ya, tapi ya harga sahamnya masih naik kalau misalkan memang, masih digoreng gitu ya. So, congrats teman-teman yang sudah cuan dari, IPO-nya DAAZ. Selanjutnya semoga nanti AAD ini juga bisa ARA berjilid-jilid ya. Kalau misalkan kita lihat dari valuasinya AAD saat IPO, ini, mirip-mirip ya dengan valuasinya ITMG. Jadi apakah akan menjadi the next ITMG, yang paling cepat atau realistis terjangkau sih, AAD ini bisa saja menjadi the next games ya. Bisa di harga 10.000 mungkin, 12.000 mungkin, ya nanti kita lihatlah seperti apa. Oke guys, jadi kalau misalkan kita lihat ya, outflow asing ini masih cukup besar, terutama kemarin ya, hari Selasa, tanggal 26 November 2024, di mana investor asing hengkang dari Indonesia dan ternyata memborong aset di India dan juga Thailand, dan juga di Korea Selatan ya. Kita sebenarnya memaklumi hal ini terjadi, dan ketika IHSG turun pun, ya pasti berita-berita seperti ini akan terjadi gitu ya, akan ada. Tapi ya ini adalah data ya, based on data memang ada outflow, baik dari surat berharga negara, ya dari obligasi Indonesia, dan juga dari saham-saham di Indonesia ataupun IHSG. Nah, penurunan IHSG ini berpotensi sampai di akhir November, atau bahkan bisa berlanjut sampai awal Desember 2024. Tapi saya cukup yakin akhir Desember sampai musim dividen, saham-saham di IHSG bisa saja mengalami kenaikan yang pesat dan bisa rebound kembali ya, seperti itu. Karena tidak akan selamanya saham itu turun guys, jadi santai saja ya, jangan terlalu dipikirkan. Terutama teman-teman yang, nyangkut ataupun floating loss ya di saham-saham dengan fundamental bagus dan juga rutin bagi dividen. Itu teman-teman jangan terlalu panik ya. Kalau misal ada cash silahkan averaging down, kalau misalkan memang masih yakin dengan sahamnya silahkan di-hold gitu ya. Dan seharusnya ketika teman-teman nyangkut di saham gorengan, harus ada pembatasan resiko karena kalian sedang trading bukan sedang investing, seperti itu. Oke guys, saya cukupkan ya untuk pembahasan pada video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mendownload dan juga menggunakan aplikasi dan juga fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.